Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Giat atau aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Dua ayat yang saya bacakan tadi, satu ayat, satu lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama tadi saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke 104. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang, segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Dalika wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapat kejayaan. Intinya surat ini memerintahkan, ayat ini memerintahkan, Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa man ra'a minkum munkaron, melihat kemungkaran, fayughayyiru biyadihi,
maka rubahlah dengan tanganmu. Wa illam yastati fa bilisani, dan apabila tidak mampu maka rubahlah dengan lisanmu. Wa illam yastati fa biqalbi, dan apabila tidak mampu juga maka rubahlah dengan hatimu. Ya, minimal menolak di dalam hati. Giat dan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita ini bisa dilaksanakan dengan sendirian. Bisa juga dilaksanakan dengan bersama-sama atau berjamaah, bisa dilakukan dengan sendirian, bisa dilakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Dengan berjamaah pun bisa dilakukan dengan terorganisir dan dengan tidak terorganisir. Tentu saja melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih bagus secara berjamaah dengan cara yang terorganisir dengan rapi, supaya hasilnya maksimal, supaya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini hasilnya maksimal. Jadi giat atau aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kebaikan, menghasilkan kebaikan, karena semua perintah Allah itu pasti hasilnya adalah kebaikan untuk seluruh manusia. Tidak peduli apakah dia itu orang-orang beriman. Tentu yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang-orang beriman saja. Apakah dia orang beriman, orang munafik, atau orang kafir, semuanya akan mendapatkan kebaikan dari giat dan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar ini. Semuanya akan mendapatkan kebaikan karena memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil dari amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kebaikan bagi seluruh manusia. Tidak memandang apa itu mukmin, munafik, atau bahkan kafir, tidak memandang, semuanya mendapatkan kebaikan dari giat aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar ini. Oleh sebab itulah setan-setan tidak menyukai aktivitas atau giat amar ma'ruf nahi mungkar ini. Setan-setan sangat membenci sekali dengan kegiatan ini. Oleh karena itu, rajanya setan atau bosnya atau gembongnya setan, yaitu iblis laknatullah alaih, memerintahkan para setan untuk mencegah bahkan membubarkan giat daripada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh manusia. Dikirimkan oleh iblis laknatullah alaih pasukannya dari golongan jin, dari golongan manusia untuk membubarkan giat aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang mencegah, yang menghalang-halangi, yang membubarkan giat dan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah setan dari golongan jin dan dari golongan manusia, yaitu pasukannya iblis laknatullah alaih. Jadi apabila ada yang bertanya, apakah boleh, bagaimana hukumnya membubarkan, mencegah atau menghalang-halangi giat aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar ini? Tentu saja jawabannya sudah jelas, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dicegah, tidak boleh dihalang-halangi atau bahkan dibubarkan, tidak boleh. Karena yang membubarkan tersebut, yang mencegah tersebut adalah golongan daripada setan, iblis laknatullah alaih dan pasukannya, yaitu para setan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Dan setan itu musuh Allah.
Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Musuh Allah sehingga menjadi musuh orang-orang yang beriman. Dan musuh harus diperangi, disikapi dengan cara memeranginya, melawannya, bukan dengan cara yang lain. Berkompromi misalnya, tidak boleh berkompromi dengan setan. Setan harus dilawan dan setan pasti kalah, harus dilawan. Jadi karena giat aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, sebagai orang-orang yang beriman, apapun yang terjadi harus tetap dilaksanakan, harus tetap dikerjakan, harus tetap dijalankan, diberlangsungkan, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Karena ini perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada tawar-menawar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan, maka wajib bagi kita orang-orang beriman untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, perintah Rasulullah tersebut. Sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taati, meskipun ketika kami mentaatimu ya Allah, nyawa kami menjadi taruhannya. Demikian kira-kira tentang sedikit sekilas tentang giat dan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat, bukan hanya bagi diri saya pribadi, tetapi juga bagi siapapun saja yang mendengarkan daripada video ini, insya Allah. Apabila ada yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada yang benar, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah datangnya dari diri saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.